warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Waras Ferdi, NPM 2208260203. Di sini saya akan mengerjakan tugas remediasi blok kidney dengan judul sistitis. Jadi sistitis sendiri adalah keadaan inflamasi pada buli-buli, bladder, atau kandung kemih yang disebabkan oleh bakteri. Etiologinya sendiri ada bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Dari bakteri gram negatifnya ada Escherichia coli, kemudian Klebsiella pneumoniae, kemudian ada Enterobacter, kemudian ada Proteus mirabilis, kemudian ada Pseudomonas aeruginosa. Kemudian untuk bakteri gram positifnya ada Staphylococcus aureus, kemudian Staphylococcus ceprotipus, kemudian Enterococcus, dan juga ada jamur, contohnya seperti Candida sp. Kemudian sistitis juga dapat disebabkan oleh bahan kimia seperti uh, wangi-wangian yang disemprot ke vulva atau obat-obatan yang dimasukkan ke intravesika untuk terapi kanker bladder. Kemudian dari faktor risikonya sendiri biasanya dari jenis kelamin wanita lebih banyak terkena pria karena wanita 3 sampai 4 cm memiliki uretra yang lebih pendek daripada pria. Kemudian usia tua mengakibatkan penurunan imun, kemudian pasien dengan imunokompromis, penggunaan kateter, pasien antibiotik, kemudian juga ada riwayat higienitas pribadi, kemudian riwayat ISK sebelumnya atau relapse, kemudian reflux vesiko-uretra. Nah, untuk klasifikasinya berdasarkan tingkat keparahannya ada sistitis akut, infeksi yang menyerang kandung kemih yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua ada sistitis kronis, inflamasi pada bladder yang berulang dan terus-menerus pada lapisan kandung kemih. Kemudian untuk berdasarkan manifestasi klinisnya, jadi manifestasi klinisnya ada pola kisuria atau sering berkemih, kemudian disuria, nyeri saat berkemih, kemudian nyeri suprapubik, nokturia, sering ingin berkemih saat tidur hingga terbangun, kemudian perubahan warna dan bau pada urin, kemudian dispermia, nyeri berhubungan seksual, kemudian demam ringan, malaise, dan urgensi urin atau buang air kecil yang sulit ditahan. Kemudian ada patofisiologi dari sistitis. Yaitu fisiologi dan sistitis ini ada pertama faktor predisposisi. Jadi ini kondisi kekebalan tubuh yang melemah. Kemudian juga akibat dari masuknya bakteri, contohnya saat penggunaan kateter atau inokulasi bedah, sehingga menyebabkan penyebaran hematogen atau trauma. Kemudian kemudian dari kedua itu menyebabkan gangguan pada sistem pertahanan tubuh atau urin menjadi mandek sehingga memungkinkan untuk terjadinya pengumpulan bakteri sehingga terjadilah infeksi saluran kemih bawah yaitu sistitis. Selanjutnya ada cara mendiagnosa. Pertama kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita lihat pasien kesadarannya terjadi kompos mentis namun sering diiringi perasaan gelisah atau tidak nyaman. Kemudian untuk tekanan tanda vital, pasien mengalami gejala demam ringan, kemudian juga tekanan darahnya dan laju pernapasan, frekuensi nadi kita cek, kemudian juga palpasi suprapubik hasilnya nyeri positif, kemudian kita lakukan pemeriksaan genitalia eksterna dan perineum untuk melihat apakah ada tanda-tanda infeksi tambahan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama urinalisa untuk makroskopisnya warnanya keruh, terdapat bakteri positif, protein leukosit positif, kemudian warna coklat, hematuria, bau menyengat. Kemudian pemeriksaan kimia positif leukositosis, kemudian eritrosit, nitrit atau bakteri E. coli. Kemudian pemeriksaan mikroskopis ditemukan banyak leukosit dan eritrosit. Untuk kultur urin menentukan bakteri penyebab ISK, bakteri gram negatif atau positif. Kemudian kita lakukan USG, fotoradiologi BNO atau EPV, kemudian CT scan dan sistokopi. Selanjutnya untuk tata laksana sistitis sendiri, yang pertama kita lakukan antiseptik saluran kemih. Jika gejalanya tanpa komplikasi, kontraindikasi gagal ginjal dan pada bakteri Pseudomonas diberikan obat nitrofurantoin 400 mg 4 kali per hari, kemudian golongan quinolone, asam
asam nalidiset 1 gram tiap 6 jam selama 7 hari. Untuk kontraindikasinya gagal ginjal atau hamil 1 sampai 3. Kemudian epilepsi, sirosis hati. Selanjutnya untuk antimikrobanya trimetopim sulfametosazol 1 banding 5, 480 sampai 950 miligram. Kemudian untuk golongan quinolon ada gen 1 asam nalidiksat atau asam mifemidinot atau ISK tanpa komplikasi. Kemudian gen 2 fluoroquinolon, contohnya ciprofloxacin atau levofloxacin, dan juga ofloxacin. Untuk tiga yang C long acting bisa sparfloxacin, trovafloxacin 1 kali 1, amoxicillin 20 sampai 40 miligram per kilogram per hari, dosisnya 3 kali 1. Nah, untuk non farmakonya kita lakukan peningkatan cairan intake cairan 2 sampai 3 liter per hari bila tidak ada kontraindikasi. Kemudian hidup lebih baik, kemudian membersihkan urogenital dari depan ke belakang, sering mengganti pakaian dalam yang tidak ketat, sering mengganti pembalut, kemudian menghilangkan kebiasaan menahan buang air kecil, serta menghindar alkohol dan meminum kopi. Untuk komplikasi dan prognosis, infeksi berulang, batu saluran kemih, gagal ginjal akut. Nah, untuk prognosisnya umumnya baik apabila dilakukan tata laksana yang tepat dan menjaga higienitas yang baik. Namun apabila tata laksananya kurang tepat, makan atau resiko terjadi ISK, rekuren atau relapse dan dapat menyebabkan gagal ginjal. Untuk referensinya, yang pertama ada LIR Leslie SW Cystitis 2024. Kemudian yang kedua ada Bono MJ Leslie SW Regeri WC. Infeksi saluran kemih yang tidak berkomplikasi 2024. Yang ketiga ada Usharovina, upaya pencegahan kateter dengan pencegahan infeksi saluran kemih. Kemudian yang keempat ada Rinawati W. Aulia D. Update pemeriksaan laboratorium infeksi saluran kemih penyakit dalam Indonesia 2022. Kemudian Wetland penelaksanaan infeksi saluran kemih dan genitalia pria Ikatan Ahli Urologi Indonesia 2019. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.